Sejarah selalu ditulis oleh yang menang. Tapi, bagaimana kalau ada satu peradaban besar, sangat luas, sangat kuat, yang menghilang tanpa jejak? Bukan dongeng. Di banyak peta kuno, nama ini muncul berkali-kali. Tartaria. Tapi anehnya, kita nggak pernah diajari tentang itu di sekolah. Apakah ini cuma kesalahan geografi? Atau ada sejarah dunia yang sengaja dihapus? Tartaria, atau dalam peta kuno disebut Tartari, adalah wilayah raksasa yang muncul di hampir semua peta Eropa dari abad ke-15 hingga 19. Wilayahnya luas, sangat luas. Mencakup seluruh Siberia, Mongolia, Kazakhstan, hingga sebagian Asia Tengah dan Timur. Bahkan kadang disebut-sebut sampai ke Alaska. Peta-peta Eropa menandai wilayah ini sebagai Grand Tartary. Sebuah kerajaan misterius yang bagi mereka hampir tak tersentuh. Tapi anehnya, semakin modern zaman, nama Tartaria tiba-tiba hilang. Tidak ada lagi negara itu di peta setelah abad ke-19. Tidak diajarkan dalam sejarah dunia. Dan perlahan, seolah tidak pernah ada. Lalu muncul pertanyaan, kalau Tartaria ada di begitu banyak peta kuno, kenapa sejarah modern sama sekali tak menyebutnya? Disinilah teori konspirasi mulai berkembang. Sebagian orang percaya bahwa Tartaria bukan sekadar wilayah biasa, tapi sebuah peradaban besar dan maju secara teknologi. Bahkan, disebut-sebut sebagai superpower global yang mendahului era modern. Lalu, apa buktinya? Mereka menunjuk pada arsitektur klasik dan megastruktur di Rusia, Asia Tengah, bahkan Eropa Timur. Bangunan-bangunan seperti gedung pemerintah, museum, stasiun kereta, dan gereja yang tampak terlalu megah dan rumit untuk teknologi saat itu. Dalam teori ini, bangunan itu disebut sebagai warisan Tartarian. Mereka percaya, teknologi Tartaria mungkin sudah menggunakan listrik bebas, resonansi energi, bahkan sistem magnetik, jauh sebelum ditemukan secara resmi. Tapi, semua itu dihapus dari buku sejarah. Salah satu teori yang paling populer, The Mud Flood Theory, katanya, peradaban Tartaria dihancurkan lewat banjir lumpur besar-besaran, lalu ditimbun dan dilupakan. Sebagai buktinya, mereka menunjukkan bangunan tua yang lantai bawahnya terkubur tanah, seolah-olah bangunan itu dulunya jauh lebih tinggi, lalu separuhnya tertimbun. Bahkan, ada yang percaya sejarah global ditulis ulang oleh elit dunia setelah Tartaria dikalahkan. Lalu, bagaimana pendapat para ahli sejarah dan ilmuwan soal Tartaria? Sebagian besar menyebutkan bahwa Tartaria memang pernah eksis, tapi bukan sebagai negara ataupun kerajaan besar, melainkan istilah geografis. Di masa itu, Eropa belum punya informasi lengkap tentang Asia Tengah dan Siberia. Maka wilayah yang mereka belum kuasai itu disebut Tartari, merujuk pada bangsa Tatar, Mongol, dan suku-suku nomaden lainnya. Sama seperti kita dulu menyebut Timur Jauh atau Tanah Hindia. Bahkan dalam catatan ilmiah, Tartaria lebih mirip zona misterius di luar pengetahuan kolonial Eropa. Bukan peradaban besar yang tertutup. Dan soal bangunan besar dan megah, sebagian besar dibangun pada abad ke-18 hingga 19, era Tsar Rusia, dengan gaya neoklasik yang memang meniru arsitektur Romawi dan Yunani. Mereka dibangun oleh insinyur, arsitek, dan pemodal dari Eropa, bukan dari peradaban yang hilang. Lalu bagaimana dengan teori mud flood? Para arkeolog menyebut fenomena itu sebagai hal wajar. Kota-kota tua sering membangun ulang di atas puing, dan tanah bisa naik karena sedimentasi, pembangunan jalan baru, atau bahkan banjir alami. Tidak ada bukti arkeologis bahwa ada banjir, lumpur global yang menghancurkan peradaban Tartaria. Bahkan, tak ada satupun catatan sejarah dari Asia, Rusia, atau Timur Tengah yang menyebutkan keberadaan kerajaan besar bernama Tartaria dengan sistem pemerintahan sendiri. Jadi, untuk saat ini, Tartaria lebih cocok disebut kesalahpahaman sejarah, diperbesar oleh internet dan kehausan akan misteri dunia. Jadi, apakah Tartaria benar-benar pernah ada sebagai peradaban besar dan canggih yang disembunyikan dunia? Atau semua ini hanya kesalahan sejarah dan imajinasi internet yang terlanjur viral? Faktanya, kita memang tidak punya bukti kuat bahwa Tartaria adalah kerajaan, superpower yang sengaja dihapus. Tapi di sisi lain, kita juga harus akui, masih banyak wilayah dalam sejarah yang belum dijelaskan sepenuhnya.
Celah-celah kosong itulah yang sering diisi oleh rasa penasaran, dan kadang juga oleh teori. Mungkin Tartaria adalah cerminan dari satu hal yang penting, bahwa manusia akan selalu bertanya. Dan itu bukan hal yang buruk, karena justru dari pertanyaan lahir rasa ingin tahu. Dari rasa ingin tahu lahir ilmu pengetahuan. Jadi, menurut kamu, Tartaria itu nyata atau mitos? Tulis pendapatmu di komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak sejarah tersembunyi yang siap kita bongkar bareng-bareng.